Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu wa jama'atah min yaumin hadza ila yaumin nahdah. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pembahasan suhuf atau mushaf muiyah, di mana pada kesempatan kemarin kita sudah membahas tentang kitab-kitab samawi. Pada bait selanjutnya, Nazim menjelaskan tentang mushaf atau suhuf. Langsung saja, qala an-Nazim rahimahullahu wa suhuful khalili wal qalimi fiha kalamul hakamil alimi. Adapun nabi-nabi yang memegang suhuf, yang dimaksud di sini itu adalah yang diberikan suhuf, maksudnya itu adalah Al-Khalil. Yang pertama Al-Khalil. Siapa itu Khalil? Al-Khalil adalah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Beliau diberikan gelar Al-Khalil atau Khalilullah. Yang kedua itu adalah Al-Kalim atau Kalimullah, Sayyidina Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa itu bergelar Kalimullah? Karena Nabi Musa itu berkomunikasi langsung dengan Allah pada suatu saat di Bukit Tursina, di mana biasanya para rasul itu mendapatkan wahyu atau berkomunikasi dengan Allah itu melalui perantara malaikat Jibril. Tapi berbeda dengan Nabi Musa, pada saat tertentu di Bukit Tursina beliau langsung berkomunikasi dengan Allah, makanya beliau mempunyai gelar Kalimullah seperti itu. Di mana suhuf ini menurut Sayyid Ahmad Al-Marzuki, bukan Sayyid Ahmad Al-Marzuki tapi syarahnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, itu wajib bagi umat Islam untuk meyakini bahwasanya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu mendapatkan suhuf, mendapatkan mushaf seperti itu. Walaupun suhuf ini sudah tidak ada jejaknya, karena mungkin dulu peradaban manusia masih belum maju, masih belum modern kadar itu, dan pengikutnya pun tidak melestarikan suhuf yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan juga dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa kok mendapat suhuf padahal beliau sudah menerima kitab Taurat. Suhuf di sini itu masanya itu sebelum kitab Taurat, sebelum turunnya kitab Taurat, sebelum perjanjian lama atau kitab Taurat itu diturunkan, Allah lebih dahulu menurunkan suhuf ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pada bait selanjutnya ini sudah memasuki bab kelima Al-Fasul Khamis dalam kitab Aqidatul Awam. Bab kelima ini menjelaskan tentang ketaatan kepada Rasul. Ayat Al-Quran mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri ini pemerintah lah yang menguasai perkaramu, menguasai urusan-urusanmu. Di sini berbeda redaksinya. Kalau kepada Allah itu ati Allah, kepada Rasul itu juga menggunakan lafaz ati Allah, menggunakan redaksi fil amar, di mana dalam kaidah usul fikih redaksi fil amar di al aslu fil amril wujub. Fil amar itu perintah, itu pada asalnya itu menunjukkan kewajiban, maka para ulama mengatakan taat kepada Allah dan Rasul ini bersifat mutlak, tidak boleh dibantah, tidak boleh diapakan, bersifat mutlak. Berbeda dengan ulil amri, tidak menggunakan ati yang ulil amri, tidak, tapi langsung ulil amri, tidak menggunakan redaksi kalimat perintah atau fi'il amar. Itu berarti mengindikasikan taat kepada pemerintah atau yang menguasai urusanmu itu diselaraskan dengan taat kepada Allah dan Rasul. Artinya tidak bersifat mutlak. Ketika dia memerintahkan untuk maksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban taat baginya. Itu. Sedikit penjelasan dari dua bait ini. Bait yang tadi, yang pertama kita bahas itu wasuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Ini bait terakhir dari yang diajarkan Rasul melalui mimpinya kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Pada mukadimah kan sudah kita bahas bahwasanya kitab Aqidatul Awam ini bermula dari mimpi Sayyid Ahmad Al-Marzuki didatangi oleh Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan Sayyid Ahmad Al-Marzuki untuk mengajarkan tauhid kepada orang-orang, dan Nabi mengajarkan
kalimat-kalimat ini, bait-bait ini. Mulai dari mana? Abda'u bismillahirrahmanirrahim dari bait pertama sampai bait yang tadi. Wasuhuf wal khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Itu semua diajarkan oleh Nabi melalui mimpinya. Tapi bait selanjutnya wa kullu ma ata bihi rasulu fahaku taslim wal qabulu, ini bukan lagi dari ajaran Nabi Muhammad langsung melalui mimpinya, tapi ini merupakan karangan dari bait-bait yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki sendiri. Bagaimana Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini mengarang ini untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari murid-muridnya, merespon pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Kalau mungkin ada pesan moralnya di sini ingin mengatakan bahwasanya Nabi itu sudah mengajarkan dasar-dasarnya itu ini. Tapi nanti ketika ada kelanjutan, murid-murid atau orang-orang bertanya, maka Sayyid Al-Marzuki di sini juga harus berijtihad membuat bait-bait kelanjutan dari Nazam Aqidatul Awam, seperti itu. Jadi agar tidak terkesan adanya sebuah kemanjaan di situ. Dalam tanda kutip, agar tidak terkesan adanya sebuah kemanjaan. Kalau semua itu diajarkan oleh Rasul, kemudian Sayyid Al-Marzuki itu ijtihadnya apa? Bentuk kepayahannya itu apa? Nah, itu mungkin pesan moralnya di situ. Ini analisis saya sendiri. Penjelasannya, bait ini menjelaskan bahwasanya apa yang datang kepadamu dari Rasul, dari Nabi Muhammad SAW, itu dia mempunyai hak kepadamu. Haknya itu apa? At-taslim wal qabul. At-taslim wal qabul itu penerimaan dan juga kepasrahan, tidak boleh dibantah. Tidak boleh dibantah. Ada di situ yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq. Renungkanlah atau pikirkanlah tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang alam raya semesta, tapi jangan renungkan atau jangan pikirkan tentang Allah. Kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan kita fasik, bisa menyebabkan kita ateis. Kenapa? Karena pikiran-pikiran aneh yang akal itu tidak bisa menjangkau, pasti tidak bisa kita menerima. Misalnya pikiran-pikiran aneh itu gini, Allah itu sedang ngapain ya sekarang? Allah itu sedang ngapain sekarang? Apakah Allah itu nganggur? Apakah Tuhan itu nganggur? Duduk-duduk, ongkang-ongkang gitu ya di aras? Enggak. Tapi kan kalau melalui ilmu, itu kan Allah itu mempunyai zat basir, sami'un basirun. Allah itu mendengar, bahkan sampai semut, langkah-langkah semut itu mendengar. Kan sampai melihat Allah itu maha melihat. Hal-hal terkecil pun itu bisa dilihat oleh Allah. Jadi sudah kita yakin, ilmunya tahu bahwasanya Allah itu maha mengetahui apa yang seluruhnya apa yang kita kerjakan di alam raya ini, semua itu sudah ada dalam pengawasan Allah. Nah, kalau di situ kan bisa bisa menjaga diri lah dari hal-hal yang dilarang, oleh agama. Setidaknya punya rasa malu ketika melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, seperti itu. Tapi kalau pikiran kita itu tafakkaru fil khaliq, mengenal hal yang aneh pada Allah, nanti membawanya kita itu fasik, membawanya itu kita tidak menambah iman, bahkan bisa-bisa, kalau kata guru saya dulu, bisa-bisa kalau kita terlalu memikirkan Tuhan tidak diterima secara pasrah, tidak bisa diterima secara pasrah, akan bahwa kita tidak percaya lagi akan Tuhan. Mungkin menjurusnya ke ateis itu nanti. Itu yang sebagai bentuk sadu zari'ahnya kalau dalam istilah sufinya, sebagai bentuk pencegahannya, seperti itu. Di sini Syarih mengutip ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama itu adalah wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, surat Al-Hasr ayat ke-7, seperti itu. Kemudian hadis Nabi juga dikutip yang mengatakan idza amartukum bi amrin fa'tu minhu masata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di sini hadisnya itu unik riwayatnya. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu masata'tum, ketika saya memberitakan suatu perkara, maka kerjakanlah mastata'tum, semampu kalian. Tapi ketika Nabi mengatakan wa ma nahaytukum anhu fantahu, ketika Nabi mengatakan fajtanibu, dia mengatakan fajtanibu, ketika Nabi mengatakan apa yang saya larang, maka jauhkanlah. Tidak menggunakan redaksi mastata'tum, semampu kalian, tidak. Kenapa? Karena di sini mengindikasikan bahwasanya apa yang sudah dilarang oleh Nabi, apa yang sudah dilarang oleh Allah, itu wajib kita untuk benar-benar berjihad, benar-benar menjauhi, benar-benar menghindari apa yang sudah dilarang tersebut. Bukan lagi mastata'tum, tapi benar-benar mengerahkan sekuat tenaga kemampuan kita untuk menghindari apa yang sudah dilarang tersebut. Tapi dalam hal perintah
Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Mastata'tum itu ya semampu kalian lah, jangan terlalu memayahkan diri, jangan terlalu memayahkan diri. Nah, itu kan di bulan Ramadan ini konteksnya ada sebuah hadis yang terkenal bahwasanya Nabi itu dulu Qiyamul Lail itu cuma 3 hari atau 4 hari di awal Ramadan Qiyamul Lail berjamaah di masjid. Karena apa? Karena Nabi itu niatnya itu sendiri seperti itu, tapi banyak sahabat yang ikut. Nah, pada malam kelima dan seterusnya itu Nabi tidak lagi Qiyamul Lail di masjid secara berjamaah dengan para sahabat seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, ma yamna'uni, kalau tidak salah hadis redaksinya itu gini, ma yamna'uni al-khuruju ilaikum illa qad khasyitu an tufrada alaikum. Saya itu tidak keluar ke masjid untuk memimpin kalian sholat qiyamul lail di bulan Ramadan tersebut. Tidak lain itu hanya perasaan khawatir kalau sholat qiyamul lail ini diwajibkan kepada kalian. Itulah sifat kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya. Ini tidak berat-berat kok. Nabi Muhammad itu kalau pada umatnya itu tidak berat-berat. Ya benar, Nabi Muhammad itu kan memandang secara belas kasih. Kalau kita wajib mengikuti qiyamul lail di bulan Ramadan, wah itu pasti bahaya. Wajibnya sama seperti Nabi Muhammad lagi. Nabi Muhammad itu kalau qiyamul lail itu sampai bengkak kakinya. Nah, saking belas kasihnya Nabi Muhammad kepada umatnya, Nabi sampai seperti itu mengalah tidak sholat qiyamul lail di masjid agar tidak diikuti oleh para sahabat, karena takut dikhawatirkan qiyamul lail itu atau tarawih itu bisa-bisa diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Itulah salah satu sifat belas kasihnya Nabi kepada umatnya. Tuh, karena di sini redaksinya unik. Ketika perintah itu semampu kalian, tapi ketika larangan itu kita memang benar-benar wajib jihad secara sungguh-sungguh untuk menghindari apa yang sudah dilakukan seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan pada kali ini, yang membahas tentang baik-baik, membahas tentang suhuf atau mushaf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, dan juga hak terhadap apa yang sampai kepada kita, sesuatu hal yang dari Rasul, baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadis atau Sunnah itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.